Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kamu hanya penguasa dewa sejati kecil. Namun kamu berani mengatakan kata-kata besar seperti itu? Makhluk humanoid berbulu dengan 3 mata booming. Ada celah antara penguasa dewa sejati dan dewa void yang tidak bisa dihubungi. Bahkan jika ada selusin atau lebih dari 100 penguasa, aku bisa dengan mudah menelan semuanya. Petik 2. Monster skala lapis baja hitam itu juga penuh penghinaan. Bahkan ketika Sui Ying membunuh sekelompok besar makhluk kosong penguasa satu demi satu, 3 komandan tidak merasakan ancaman sama sekali. Karena menurut pengalaman mereka, bagaimana mungkin seorang penguasa bisa melampaui ranah untuk melawan Dewa Void? Benar-benar lelucon. Hanya mereka yang berasal dari negara adikuasa paling tinggi yang mungkin dapat mengumpulkan bakat, tetapi para jenius ini dapat dihitung dengan jari seseorang. Hanya dengan begitu para penguasa bisa melampaui dunia dan membunuh dewa-dewa Void. Tapi seberapa jarang talenta ini? Selanjutnya, mereka memiliki 3 dewa Void. Bukan hanya 1 tapi 3 bersama-sama, dan ada panglima besar yang telah berkultivasi untuk waktu yang lama, kekuatannya sangat hebat. Kakak laki-laki, makhluk humanoid bermata 3 berambut berbalik ke komandan agungnya. Makhluk skala lapis baja hitam itu berbalik ke panglima besar juga. Panglima besar itu menyipitkan mata pada Sui Ying sebelum memberikan perintahnya, keluar dan bunuh dia. Iya nih. Haha, bunuh. Setelah mendapatkan izin, baik monster berskala hitam dan makhluk bermata 3 humanoid segera bergerak. Orang bisa melihat monster bersenjatakan skala hitam melepaskan banyak riak hitam melingkar dari permukaan tubuhnya. Gelombang hitam riak menyapu segala arah. Adapun bentuk kehidupan 3 mata humanoid, ia hanya melepaskan riak tak terlihat dengan mata ketiga. Riak ini menyapu ketiga inkarnasi Sui Ying dan keluar ke segala arah. Hal yang paling aneh adalah bahwa domain hukum mereka tidak saling mengganggu. 3 inkarnasi Sui Ying bersembunyi di dunia Mirage. Tindakan ini secara signifikan mengurangi kekuatan riak hitam. Adapun riak yang tak terlihat, itu adalah semacam serangan jiwa yang unik, dan 3 inkarnasi dikendalikan oleh Sui Ying dari jarak jauh. Mereka hanyalah keturunan kesadarannya dan tidak bisa menahan serangan jiwa. Aku membunuh makhluk-makhluk kekosongan ranah penguasa sebelumnya, membuat dan menyempurnakan pedang pertama apokaliptikku ke tahap yang lebih mendalam. Saat ini, aku dapat membatasi hanya 12 lubang. 3 Void God di depan lebih kuat, dan melawan mereka pasti akan sangat membantu dalam memperlemah dan mengasah kemampuanku. Aku pasti harus memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami pedang pertama apokaliptik. Sui Ying berpikir sendiri. Dia sangat jelas bahwa mencoba membunuh 3 Dewa Void tanpa memahami pedang pertama apokaliptik adalah mimpi. Jadi, dia harus bergegas dan memahaminya. Apa yang kurang saat ini pada pedang pertama apokaliptik adalah pengalaman pertempuran praktis. Hong gelombang di dunia Mirage, salah satu dari Sui Ying berjubah hitam telah berteleportasi langsung ke tempat makhluk bermata 3 humanoid itu berada. Mengikuti itu, tombak di tangannya telah menusuk keluar. Tubuh tombak diputar dan digulung keluar. Itu mirip dengan roda hukum yang tak terlihat yang bergulir keluar dan menghancurkan segalanya. Stabilitas ujung tombak agak sulit dikendalikan karena menusuk ke arah musuh dengan sedikit gemetar. Bentuk kehidupan 3 mata humanoid langsung mengulurkan tangannya. Tangan besar berbulu dari pegangannya yang memegang tubuh tombak Sui Ying. Weng gelombang tubuh tombak itu terus berputar dan berguling, mencegah rambut berbulu besar itu dari memegangnya dengan kuat. Ujung tombak melanjutkan lintasannya menuju menusuk ke dalam tubuhnya, itu menusuk melalui bulu tebal dan lapisan kulit, sedikit menusuk ke dalam tubuhnya. Kamu bisa melukaiku, saudara kedua, apakah kamu tidak menyebutkan bahwa serangannya lemah? Makhluk humanoid 3 mata itu meraung dengan suara ledakan. Sebanyak 11 lubang kecil telah terbentuk terus-menerus pada baju besi skala dada makhluk hitam juga. Lubang kecil ini dengan cepat pulih. Dia juga meraung, bagaimana aku tahu? Sepertinya kekuatan teknik tombaknya telah sangat meningkat. Dia benar-benar dapat melukai aku. Tapi cedera ringan ini tidak banyak. Ayo cepat dan bunuh dia. Jika seseorang mengatakan bahwa kedua inkarnasi memiliki beberapa hasil dari pertempuran mereka dengan komandan kedua dan komandan ketiga.
Kemudian serangan dikirim ke komandan besar. Sayap emas Panglima Besar terlipat dan tetap di sana tanpa bergerak. Mata kuningnya menyapu Sue Ying berjubah hitam yang melompat. Pada saat itu, "Pa" terdengar, dan kilat hijau menyambar tepat ke Mirage dan jatuh di tubuh Sue Ying berjubah hitam. Tidak peduli seberapa kuat teknik tombak Sue Ying, dia tidak bisa menahan terhadap petir hijau yang aneh ini, yang mengarah pada kematian segera inkarnasi ini. Tapi itu hanya pemusnahan satu inkarnasi. Dalam sekejap mata, Sue Ying berjubah hitam lainnya muncul di kekosongan yang jauh. Dia bisa membuat inkarnasi dengan pemikiran hanya dengan mengandalkan kekuatan Mirage World dan teknik seni absolut 3000 incarnations. Karena dia tidak bisa mengendalikan banyak energi, tingkat kekuatan setiap inkarnasi miliki sedikit lebih lemah. Itu pada tingkat yang sama dengan tubuh biasa penguasa yang lebih lemah dan jauh kurang dibandingkan dengan tubuh sejati Sue Ying. Diperbarui oleh BOXNOVEL. Melihat inkarnasi lain muncul, Panglima Besar itu menyipitkan matanya, penguasa dewa sejati yang tangguh. Dia tidak pernah menunjukkan tubuh aslinya sejak awal dan hanya mengirim inkarnasi untuk pertempuran. Selain itu, teknik yang digunakan untuk menyingkat inkarnasi sangat mendalam. Kondensasi inkarnasi biasa menggunakan energi dalam tubuh seseorang untuk mengembun. Tapi sepertinya dia mengandalkan energi dunia luar untuk membentuknya. Itulah sebabnya kita tidak dapat menemukan tubuh sejatinya sama sekali. Petik 2. Seperti Dewa Void, mereka bisa memanfaatkan energi Dewa Void di tubuh mereka untuk menyingkat inkarnasi ke pertempuran. Saat inkarnasi mati, mereka harus menarik lebih banyak energi Void God dari tubuh mereka lagi. Dalam hal itu, musuh pasti dapat mengandalkan gangguan yang diciptakan oleh kondensasi inkarnasi untuk mencari posisi di mana tubuh yang sebenarnya berada. Tapi itu berbeda dengan Sue Ying. Dia mengandalkan energi Mirage World untuk menyingkat inkarnasi. Itulah sebabnya musuh tidak dapat menemukan tubuh aslinya. Mampu membentuk inkarnasi dengan satu pikiran, tubuh sejatinya harus bersembunyi di suatu tempat di dekatnya. Pikir Panglima Besar. Jika itu adalah raksasa di ranah Primal Chaos, dia bisa memadatkan inkarnasi dari jarak jauh secara paksa. Tetapi Sue Ying berjubah hitam saat ini hanyalah penguasa dewa sejati, dan mampu menyingkat inkarnasi dengan pikiran mewakili fakta bahwa ia harus berada di dekatnya. Pada kenyataannya, itulah masalahnya. Tubuh sejati Sue Ying berada di wilayah di mana dunia Mirage berada. Tetapi musuh tidak dapat menemukannya. Aku harus menemukannya. Kalau tidak, membunuh lebih banyak inkarnasi adalah sia-sia. Panglima Besar juga sangat frustrasi. Hong. Panglima Besar menunjukkan wilayah hukumnya. Pada saat yang sama, petir hitam yang tak terhitung jumlahnya di ruang yang luas di sekitarnya. Tapi halilintar hitam itu tidak sekuat petir hijau tunggal itu. Namun demikian, mereka menang dalam hal dapat menyerang di area yang lebih besar dan saat ini menyapu ke Mirage World. Tetapi setelah menyapu seluruh tempat, Panglima Besar tidak menemukan gerakan sama sekali. Bagaimana aku bisa menemukannya? Di mana tepatnya dia bersembunyi? Dia pasti bersembunyi di dekatnya. Panglima Besar menjadi semakin tertekan. Dia berkultivasi dalam suatu sistem yang tidak seperti Hex, dari berbagai keberadaan, dan dia juga tidak mengolah dalam hukum dan sistem misteri yang mendalam yang memiliki metode yang sangat misterius. Dia juga tidak mengolah beberapa sistem yang lebih unik seperti sistem Voidwalker. Sebaliknya, ia mengolah sistem kelas melahap yang paling langsung dan paling langsung. Sistem ini adalah tentang terus-menerus melahap dan mengubah energi menjadi lebih kuat. Tapi mereka jelas lebih kasar saat bertarung. Dengan demikian, terlalu sulit baginya untuk menemukan di mana Sue Ying bersembunyi. The Mirage World. Teknik penyembunyian kosong dan jimat penyembunyian yang dimiliki seorang murid berjubah emas adalah 3 teknik hebat yang dia gunakan. Bahkan jika Bloodset God Emperor yang memiliki metode yang benar-benar misterius datang, tidak mungkin baginya untuk mengetahui di mana muridnya berada. Musuh tidak dapat menemukan Sue Ying, dan Sue Ying benar-benar bisa membenamkan dirinya ke arah memahami pedang pertama apokaliptik. Dia menghabiskan 50 juta tahun terakhir memahaminya dan terus meningkatkan pemahamannya dari waktu ke waktu ketika berjuang. Hanya dengan bertarung dia dapat membuktikan validasinya. Jika dia terus mengubur kepalanya dalam memahaminya,
dia mungkin harus menghabiskan lebih dari 10 juta tahun sebelum dia bisa secara bertahap berhasil. Meskipun demikian, memahami dan melakukan pertempuran yang sebenarnya akan meningkatkan efisiensi pembelajaran. Kakak, penguasa ini menjadi lebih kuat. Makhluk tiga mata humanoid melolong dengan booming. Dia memiliki 3 lubang besar yang sangat jelas di tubuhnya, kamu harus cepat dan bertindak. Sui Ying mampu mengendalikan tombaknya untuk mencungkil hanya 3 lubang pada saat ini. Jelas bahwa dia akan segera memahami pedang apokaliptik pertama. Sejak itu masalahnya, dia tidak dirugikan sekarang ketika menghadapi komandan kedua dan komandan ketiga ini. Membunuh lebih banyak inkarnasi tidak ada gunanya jika kita tidak dapat menemukan tubuh aslinya. Panglima Besar dengan dingin berteriak. Mengatakan bahwa matanya menyapu sebelum membentuk petir hijau yang dengan cepat menyerang inkarnasi. Tapi kali ini, Sui Ying sebenarnya menggunakan teknik tombaknya untuk menangkal petir. Tombak berputar dan berguling. Itu berisi kedalaman yang unik seolah-olah itu bisa memasuki celah ketika tidak ada celah. Ujung tombak itu memegang dao yang sangat menakutkan dari misteri mendalam Slugter yang sebenarnya secara paksa merobek petir hijau yang masuk. Meskipun sedikit sisa menyapu inkarnasi Sui Ying, itu tidak bisa lagi memusnahkan inkarnasinya. Kekuatan tempurnya benar-benar meningkat. Komandan Besar juga menjadi cemas. Tubuh sejati Sui Ying masih merenungkan pengalaman menggunakan tombak untuk memisahkan petir. Dao of Slugter telah menjadi lebih mendalam, dan aku tidak boleh membiarkannya terlalu luas. Setelah merenungkan hasil dari pertempuran, dia bisa mengubah teknik tombaknya terus-menerus. Dia mulai merasa bahwa memahami pedang apokaliptik pertama sangat dekat. Panglima Besar masih memikirkan cara untuk menemukan tubuh Sui Ying yang sebenarnya. Saat Sui Ying bertarung dengan komandan kedua dan komandan ketiga, dia secara bertahap memahami teknik ini. Itu adalah jenis pencerahan dalam benaknya, dan akhirnya, ia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang pedang pertama, 13 pedang apokaliptik. Pedang pertama apokaliptik ini tidak memiliki efek estetika sedikitpun. Itu tidak mengandung aura pembunuhan. Apa yang dimilikinya adalah keindahan yang bisa membuat orang lain mabuk, seolah semuanya sederhana dan murni. Keindahan ekstrim semacam ini memang membuat Sui Ying mabuk. Dia bahkan tidak berani berpikir bagaimana Dao of Slugter di pedang pertama sebenarnya tidak rumit sama sekali. Rasanya seperti arang mengalami transformasi ajaib menjadi berlian yang tak tertandingi indah. Itu adalah misteri mendalam dari Dao of Slugter sederhana ini yang sebenarnya menyatu bersama untuk membuat pedang pertama apokaliptik begitu mengerikan. Ini adalah ranah yang dicapai nenek moyang Tian Yu. Menurut rumor, adalah mungkin untuk menumbuhkan pedang kedua apokaliptik dengan sukses di ranah penguasa, meskipun hanya satu yang pernah melakukan ini sejak zaman kuno. Pikir Sui Ying, para murid berjubah emas semua sangat berbakat, tetapi bahkan jika sebuah seni absolut ditempatkan di depan mereka, sebagian besar hanya bisa mengolah pedang pertama apokaliptik di ranah penguasa. Namun demikian, nenek moyang Tian Yu mampu membuat pedang kedua yang lebih kuat untuk wilayah penguasa, yang mengatakan bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih kuat daripada yang lain. Tombak berputar dan meluncur dengan gerakan menusuk. Kali ini, revolusi tampak sangat kecil, tetapi itu adalah kesalahpahaman. Pada kenyataannya, itu sangat cepat. Ujung tombak ringan, mengetuk di dada monster lapis baja skala hitam sebelum mencungkil lubang besar di dalamnya. Selain itu, lubang besar ini masih berkembang lebih jauh ke segala arah. Itu dengan panik menghancurkan tubuhnya, dan hanya setelah setengah tubuhnya dihancurkan barulah berhenti mengembang. Ini menyebabkan teror terbentuk pada monster lapis baja berskala hitam itu. Makhluk bermata 3 berbulu manusia itu malah menderita dari serangan oleh 2 inkarnasi. Itu adalah teknik tombak yang serupa, ketukan yang sangat sederhana, namun 2 lubang besar dicungkil pada tubuh makhluk humanoid bermata 3 itu. Kedua lubang mandiri ini juga berkembang pesat. Diperbarui oleh box novel.com. Tidak. Makhluk humanoid 3 mata itu berteriak ketakutan, "Kakak, selamatkan aku. Selamatkan aku!" Rakasa lapis baja skala hitam komandan kedua tidak berkelahi lagi. Dia dengan panik melarikan diri. Keduanya tidak berpikir bahwa inkarnasi yang sebanding dengan mereka dalam kekuatan sebelumnya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Mereka benar-benar bisa menekan mereka,
dan mereka kemungkinan akan mati setelah menderita beberapa gerakan lagi. Apa? Komandan besar yang telah mencari tubuh Sui Ying yang sebenarnya tiba-tiba berteleportasi dengan sangat terkejut, tetap di tanganmu. Puh! Tombak lain. Makhluk humanoid tiga mata yang terluka parah benar-benar telah dimusnahkan. Sebelum meninggal, matanya dipenuhi keputusasaan dan ketidakpercayaan. Seorang penguasa benar-benar membunuhnya. Selain itu hanyalah penjelmaan dari penguasa yang membunuhnya. Tapi dia harus puas saat dia mati karena itu adalah murid berjubah emas dari kuil surga Void besar yang membunuhnya. Dan lebih jauh lagi, itu juga Void Walker. Monster skala lapis baja hitam itu hanya menderita dari serangan dengan inkarnasi tunggal. Dengan demikian, Komandan Agung hampir tidak bisa menyelamatkannya. Dia langsung menyimpannya di Harta Eden. Selama saat dia diselamatkan, monster skala lapis baja hitam itu merasa hatinya lebih ringan. Di udara, tiga remaja berjubah hitam berdiri mengelilingi Panglima Besar. Mata kuning Komandan Besar menyapu ketiga inkarnasi di depannya. Matanya penuh dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan nada rendah, "Aku sudah lama mendengar tentang beberapa penguasa dalam legenda yang mengolah beberapa sistem budidaya. Beberapa bahkan ada dalam sekte Dewa Kosmos, dan mereka mampu membunuh Dewa Kosong sebagai penguasa. Meskipun aku hanya pernah mendengarnya, aku belum pernah melihatnya. Tapi kali ini, aku akhirnya melihatnya. Kamu hanya mengirim inkarnasi untuk membunuh Dewa Void. Itu benar-benar hebat. Aku ingin tahu dari negara adidaya mana kamu berasal? Manakah dari 5 dunia suci ini?" Petik 2. Tidak bisakah kamu menebaknya? Sui Ying bertanya balik. Tubuh inkarnasi jelas sangat lemah, tetapi teknik tombakmu sangat mistis sehingga mereka bisa menarik kekuatan yang mengerikan. Kamu harus dari hukum dan sistem misteri yang mendalam? Panglima Besar bertanya, "Aku pernah mendengar bahwa ahli hukum dan misteri yang mendalam telah lama jatuh. Dan sekarang, yang terkuat haruslah kuil Void Surga Agung di Seven Star Oceanic Secret World. Apakah kamu dari kuil Great Void Heaven? Tetapi kamu adalah penguasa dan benar-benar datang ke dunia suci Unicorn Timur. Mengapa kamu melayang begitu jauh dari Seven Star Oceanic Secret World? Tampaknya aku telah salah menebak dan bahwa kamu seharusnya tidak berasal dari kuil Void Surga Besar dan seharusnya memperoleh beberapa warisan yang tangguh secara kebetulan yang merupakan bagian dari hukum dan sistem misteri yang mendalam." Petik 2. Sui Ying tertawa kecil, "Kamu tahu banyak. Aku masih berpikir bahwa pengetahuan kamu tentang 5 dunia suci sangat minim." Petik 2. "Kamu harus pergi. Aku bisa membiarkanmu pergi tanpa membunuhmu." Komandan Besar dengan dingin berkata. "Meninggalkan? Tidak bunuh aku? Mengapa? Apakah kamu dapat menemukan tubuh aku yang sebenarnya?" Sui Ying menyeringai, "Karena kamu bahkan tidak dapat menemukan tubuh aku yang sebenarnya, maka jangan katakan tentang tidak membunuh aku. Lebih jauh, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa membunuh ketiga inkarnasi aku." Petik 2. Ekspresi Panglima Besar berubah. "Mati." Sui Ying meraung dengan dingin. Tiga inkarnasinya mulai bertindak pada saat yang sama. Dia tidak akan pernah berbelas kasihan. Kali ini, Komandan Besar telah menderita dari penghinaan yang begitu besar, dan bahkan Komandan ketiga telah meninggal. Jika Sui Ying pergi begitu saja, Panglima Besar kemungkinan akan melampiaskan amarahnya, membawa malapetaka bagi banyak nyawa di tanah besar kekacauan utama ini. Jadi, dia secara alami harus bertindak dan mencabut akar rumput liar. Kedua belah pihak mulai bertempur segera. Tiga inkarnasi bepergian di dunia Mirage dan mulai mengelilingi Komandan Besar. Mereka mengirim tombak demi tombak kepadanya, dan Panglima Besar mengipaskan sayap emasnya, berubah menjadi kilat yang tidak jelas. Kecepatannya sangat cepat, dan gerakan mengipasi sayapnya menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Setiap rambut keemasan di sayapnya sangat kuat dan tajam, dan seperti belati. Dang-dang-dang gelombang. Tombak menghantam bulu, meninggalkan hanya beberapa titik putih dan tidak bisa menembus. Perutnya tampaknya jauh lebih lemah. Tiga inkarnasi Sui Ying bertindak bersama. Dan Panglima Besar merilis wilayah kekuasaannya untuk menekan semua arah. Dia sesekali melepaskan petir hijau dan menyerang dengan sayap dan cakar yang tajam. Ini benar-benar membuat tiga inkarnasi Sui Ying menjadi tidak berdaya karenanya. Hanya sedikit lipatan sayapnya memungkinkannya untuk melindungi perutnya. Dia jauh lebih kuat dari komandan kedua dan komandan ketiga.
Tidak hanya kekuatan atau kecepatan, tetapi bahkan pertahanannya juga lebih tangguh. Sue Ying tetap senang. Untungnya, dia adalah seseorang yang mengolah kelas melahap. Dengan demikian, ia hanya bisa mengandalkan energi yang paling mendasar. Jika dia adalah Dewa Void yang mempelajari hukum dan sistem misteri yang mendalam, wilayah hukumnya akan lebih menakutkan. Karena mereka yang mengandalkan hukum untuk menjadi Dewa Void akan dapat membentuk wilayah hukum dengan hukum yang paling mereka fasilitasi. Dan teknik tempur mereka akan menjadi jauh lebih mistis. Adapun orang-orang dari kelas melahap, mereka bahkan lebih kasar ketika bertarung dibandingkan dengan agama ibu leluhur. Dengan demikian, meskipun ia tidak bisa melukai pihak lain untuk sementara waktu, 3 inkarnasi tidak khawatir tentang kelangsungan hidup mereka karena pelanggaran pihak lain terlalu langsung. Inkarnasi Sue Ying mampu melautkannya dengan mudah. Mengutuk. Kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Aku bahkan tidak bisa membunuh salah satu dari 3 inkarnasinya. Panglima Besar menjadi sedikit tidak sabar. Dia dengan serampangan menyerang, mengirimkan serangan perkasa. Tetapi 3 inkarnasi yang tampak sangat lemah di depannya, namun teknik tombaknya begitu misterius sehingga dia bisa membubarkan kilat yang mengirimnya dengan mudah. Inkarnasi juga mampu menghilangkan kekuatan menyapu dari sayapnya. Ini adalah tombak dengan tubuh kayu ungu. Tubuh tombak berisi banyak pola yang tampaknya biasa, tetapi pola-pola ini akhirnya bertemu di ujung tombak. Selanjutnya, seluruh tubuh tombak ditutupi lapisan cahaya film hitam. Itu adalah energi pengakhiran. Ujung tombak mengetuk ringan di pihak lain. Rasanya seperti C1 uman dari seorang kekasih, keluar dari kekosongan. Panglima Besar merasakan gerakan ini dan membawa sayapnya untuk menangkis serangan itu. Tetapi ujung tombak telah menembus secara paksa melalui sayap, menembus perutnya dan bahkan melintasi tubuhnya. Sue Ying dengan cepat menarik kembali tombaknya. Dia kemudian menghilang. Rasanya seperti dia belum pernah menyerang, dan menghilang sepenuhnya. Tubuh sejati, itulah tubuh sejatinya. Mata Panglima Besar melebar dan bulat. Ekspresinya buas ketika dia berbalik di belakangnya. Tetapi tidak peduli apa, dia tidak bisa menemukan pihak lain lagi. Lubang yang terbentuk melalui sayapnya dan di perutnya berkembang dengan cepat, mengikis kekuatan hidupnya dan menyebabkan dia mengungkapkan kecemasan. Dia merasa kematian semakin dekat. Tidakkah dikatakan bahwa mereka yang berkultivasi dalam hukum dan sistem misteri yang mendalam hanya berspesialisasi dalam hukum? Mengapa jarak antara tubuh aslinya dan inkarnasi begitu besar? Kenapa? Mengapa ini? Jadi, petik 2. Itu adalah kekuatan yang cukup untuk bertarung melawan Dewa Void biasa. Dan energi pengakhiran yang berisi kekuatan penghancur yang mengerikan. Selain itu, Sue Ying juga menggunakan senjata Void God yang ia dapatkan sebagai murid berjubah emas, sebelum menggunakannya dengan pedang pertama apokaliptik. Secara alami, kekuatan yang jauh melampaui itu berasal dari inkarnasinya. Tidak. Dia mencoba teleportasi melalui kekosongan untuk melarikan diri. Bagaimana dia bisa mengandalkan hanya pada teknik teleportasi bawaannya melalui kekosongan untuk menang melawan Void Walker yang mencapai tingkat 20 dari rahasia tersembunyi Walker? Tombak itu menembus ke dalam tubuhnya sebelum tombak tanpa ampun lainnya dikirim sekali lagi. Hanya 3 tombak. Panglima Besar yang ingin melarikan diri jatuh kembali. Tubuhnya dengan cepat dikorosi, dan dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya ketika dia menatap jauh di belakang tubuhnya. Ada seorang remaja berjubah putih yang berjalan keluar dari Mirage pada saat ini memegang tombak ungu. Matanya sangat dingin, dan 3 inkarnasi di sekitarnya segera menghilang. Tubuh yang benar, aku akhirnya melihat tubuh kamu yang sebenarnya. Katakan dari mana asalmu? Tubuh Panglima Besar dengan cepat dikorosi. Itu sudah berkarat di kepalanya, dan saat dia selesai berbicara, tubuhnya benar-benar hancur. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.